Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat rahmat yang dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih di halaman 32, melanjutkan paragraf yang kedua. Wa amma qauluka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma qauluka innal mashhurina minal ulama'i humul fuqaha wal mutakallimun. Adapun perkataan engkau, sesungguhnya yang tersohor daripada ulama, mereka itulah adalah ahli-ahli fikih dan ulama kalam. Fa'lam annama yunalu bil fadlu indallahi syai'un wa ma yunalu bihi syahratu inda nas syai'un akhar. Maka ketahuilah bahawa sesuatu yang keutamaan dicapai dengan dia di sisi Allah itu adalah satu hal, dan sesuatu ketenaran, kemasyhuran yang dicapai dengan dia di kalangan manusia itu hal yang lain. Falaqad kanat syahratu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu bil khilafati wa kana fadluhu bis sirri allazi waqara fi qalbi. Dan sesungguhnya ketenaran atau kemasyhuran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dengan kekhalifahannya, yaitu dengan dia menggantikan langsung Rasulullah SAW setelah wafat. Tetapi keutamaannya di sisi Allah, wa kana fadluhu, keutamaannya bisirri, dengan sir yang mengendap di dalam kalbunya. Wa kanat isyahratu Umar radhiyallahu anhu an bis-siyasati wa kana fadluhu bil ilmi billahi allazi mata 19 asyarihi bi mautihi. Mata 19 asyarihi bi mautihi. Dan adalah ketenaran Umar radhiyallahu anhu itu di bidang politik, tetapi keutamaannya itu kerana dia punya ilmu, memiliki ilmu tentang Allah yang beliau Umar bin Al-Khattab matilah
9/10 atau 90% daripada ilmu dengan kematiannya. Wa yaqsuduhu at-taqarrubu ila Allah, dan dimaksudkan adalah at-taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi wilayatihi, dalam kekuasaannya dan keadilannya dan kelembutannya kepada makhluknya. Wa huwa amrun batin fi sirrihi, dan dia adalah perkara yang batin, yang ada di dalam fi sirrihi, dalam sirnya. Fa amma sa'iru af'alihi adh-dhahirati fayatasawwaru suduruha min talibil jahi wal ismi wal riya wal sam'ati wal raghibi fi syahrati, fatakunu syahratu fima huwal muhlik, wal fadlu fima huwa sirrun la yatlu'u alaihi ahad. Maka adapun semua perbuatannya yang zahir, maka yang tergambar di dalam dadanya itu berupa talibul jah, min talibil jah, ya, itu berupa mencari kemegahan dan nama, yaitu riya, dan juga sam'ah, dan juga ingin atau menginginkan ketenaran. Fatakunu syahratu fima huwal muhlik, maka ketenaran itu berada pada sesuatu yang dia akan membinasakan. Wal fadlu, dan keutamaan yang dia berada pada sesuatu yang merupakan sir. Dia tidak akan datang, tidak akan timbul kepada seseorang, ya, seseorang yang apa namanya itu, yang tadi memiliki ketenaran. Fal fuqaha wal mutakallimun mislul khulafa'i wal qada, mislul khulafa'i wal qudati wal ulama, qad qasamu faminhum man aradallahu subhanahu wa ta'ala bi ilmihi wa fatwahu wa zabbahu an sunnati nabiyhi wa lam yatlub bihi riya wala sam'ah, faulaika ahlu ridwanillahi ta'ala. Maka para fuqaha dan mutakallimin itu sama juga dengan para khalifah dan para hakim dan ulama. Hakim yang ulama, mereka juga terbagi kepada macam-macam. Faminhum, di antara mereka ada yang man aradallah subhanahu wa ta'ala bi ilmi, siapa yang Allah yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan fatwanya dan berpegangnya dari sunnah, ya, mengambilnya dari sunnah nabinya, dan dia tidak mencari dengan dia riya dan tidak juga sam'ah, maka mereka itulah ahlu, orang-orang yang mendapat ridwanullahi ta'ala, ridha Allah. Wa fadluhum indallahi li ilmihim wa bi ilmihim, dan keutamaan mereka di sisi Allah karena ilmu mereka, dan ilmu mereka dan dengan karena amal mereka dan dengan ilmu mereka,
dan kerana kemauan mereka kepada ridha Allah, wajhullah subhanahu wa ta'ala, dengan fatwa mereka dan pertimbangan mereka. Fa inna kulla ilmin amalun fa innahu fi'lun muktasabun. Maka sesungguhnya setiap ilmu itu ada amal, maka sesungguhnya adalah perbuatan yang diusahakan atau yang diupayakan. Walaysa kullu amalin ilman, dan bukanlah setiap amal itu merupakan ilmu. Wat tabib, dan tabib, dokter, biqadari ala taqarrub ila Allah Ta'ala bi ilmihi fayakunu musaban ala ilmihi min haitsu annahu amala aw min haitsu annahu amilun lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang dokter yang berupaya takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, maka adalah dia musaban, diberi pahala atas ilmunya, dari segi bahawa dia seorang yang bekerja kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sultan bil wasati bainal khalqi lillah fayakunu mardiyan indallahi subhanahu wa ta'ala wa musaban. Dan penguasa, sultan, yang mengantarai antara makhluk, antara manusia, ya, yaitu kerana Allah, atau yang mengurus kalangan makhluk kerana Allah, fayakunu mardiyan indallah, maka dia akan mendapat ridha di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa musaban, dan diberi pahala. La min haitsu annahu mutakaffilun bi ilmiddin, bukanlah kerana dia membawa ilmu agama, bal min haitsu huwa mutaqallidun bi fi'lin yaqsudu bihi taqarrub ila Allah azza wa jalla bi ilmihi. Tetapi dia dari segi dia mengikut, ya, menggantungkan amalnya dengan tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya itu. Wa aqsamu ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala salasan, dan pembahagian orang sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu ada 3. Pertama, ilmun mujarradun, yaitu ilmu murni, yaitu ilmu mukasyafah, ya. Kemudian wa amalun mujarradun, amal murni, ya. Yaitu seperti keadilan penguasa umpamanya, wa dabatuhu linnas, dan disiplinnya dia kepada manusia, ya. Dan yang ketiga, yang bergabung, murkab, yang tersusun dari amal dan ilmu. Maka inilah yang dikehendaki, wa ilmu tariqil akhirah, itulah dia ilmu jalan ke akhirat. Fa inna sahibahu minal ulama wal ummal, maka jami'an, maka tokoh-tokohnya itu daripada ulama dan para pekerja semuanya, orang-orang yang beramal semuanya. Wa fan nazru ila nafsika atakunu yaumal qiyamah min hizbil ulama illah, maka tiliklah, perhatikanlah kepada dirimu, apakah engkau di hari kiamat itu termasuk partai atau kelompok ulama Allah, atau ummalullah, atau orang yang beramal kerana Allah Ta'ala, atau fi hizbaihima
atau berada pada partai keduanya atau kelompok keduanya. Fatadribu sahmika ma'a kulli fariqin minhuma, maka pukullah atau arahkanlah anak panah engkau ma'a kulli fariqin minha, serta setiap kelompok daripada keduanya. Fahaza ahammun alaika min taqlidi limujarradil ishtihar, maka ini lebih penting atas engkau daripada mengikut hanya semata-mata kerana ketenaran. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, khuz ma tarahu wada' syai'an sami'taha bihi, ambillah apa yang engkau saksikan atau engkau lihat, dan tinggalkanlah sesuatu yang kau dengar. Dalam terbitnya matahari masih diperlukan, engkau masih memerlukan bintang Zuhal. Syair dari Al-Mutanabbih. Jadi Diwan Al-Mutanabbi, seorang syair. Ya, itu yang satu paragraf yang kita baca dan menjelaskan perbedaan ketenaran, kemasyhuran dan keutamaan di sisi Allah. Itu tidak sama. Tak semua orang yang tenar itu dia punya keutamaan di sisi Allah. Sebaliknya juga tidak semua orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah dia akan menjadi tenar. Kerana itu sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin dia tenar, terkenal di bumi, tapi tak dikenal di langit. Ada juga orang yang dikenal di langit, tapi tak terkenal di bumi. Abu Bakar As-Siddiq tenarnya kerana beliau menggantikan Rasulullah langsung. Setelah beliau wafat, maka beliaulah yang diangkat oleh para sahabat menjadi khalifah, pengganti beliau. Kerana itu beliau menjadi tenar, termasyhur. Ya. Tetapi keutamaan di sisi Allah bukan itu. Ya, dia mendapat orang yang terkemuka, yang dekat kepada Allah, yang mutaqarrib ila Allah, itu bukan kerana ketenarannya itu, tapi kerana sir yang mengendap dalam kalbunya. Sir itu artinya rahasia. Sir ini adalah unsur yang paling halus, yang paling dalam di dalam kalbu kita. Itu namanya sir. Yang biasa dikatakan mata batin. Dia memiliki mata batin. Itu orang yang memiliki mata batin, itu berarti sirnya itu hidup. Ya. Keutamaan Abu Bakar di sisi Allah adalah kerana ada sir yang terpendam dalam kalbunya. Kita ini semua memiliki sir, kerana fisiknya kalbu itu jantung. Ya. Cuma sudah terlanjur kita terjemahkan menjadi hati. Ya. Yang sebenarnya kalbu itu jantung. Fisiknya membolak-balik darah kita, memompa darah kita ke seluruh badan dan menarik. Itu fisiknya. Tapi yang non fisiknya, dia membolak-balik pikiran kita. Ya. Nah, disitulah letaknya di kalbu kita itu cinta, sayang, dengki,
marah. Di situ letaknya. Yang itu immaterial atau yang non fisik. Itu kalbu dalam pengertian non fisik. Nah itu apa itu? Kalbu yang perlu kita kendalikan. Ya. Itu ibarat tali kekang. Kalau kita tidak kendalikan, ya dia berbuat semaunya, akan berjalan berkelok tanpa. Nah, pada taraf itu, yang lebih dalam dari itu, yang lebih halus, namanya ruh. Nah, ruh itu adalah kondisi orang sudah mulai terkendali. Ada tamaknina, ada ketenangan yang disebut nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, artinya ruh itu sudah sampai kepada hakikat, maka dia mendapat kebijakan. Keluarlah dari ruh tu kebijakan-kebijakan yang membuat ketenangan. Yang lebih dalam dari ruh ini adalah sir. Sir yang disebut. Sir itu lebih halus lagi. Itu mata batin. Dia bisa menangkap hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh orang lain dengan mata batinnya, itu dengan membeningkan dengan beningnya, dengan terbukanya karat-karat atau penghalang-penghalang dari sir. Abu Bakar itu sudah sampai ke taraf sir, dia memiliki mata batin yang tajam. Oleh sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan Isra Mi'raj, dia sudah melihat dengan mata batinnya. Dia tidak ragu lagi. Dia sudah musyahadah, dia melihat dengan mata batinnya. Demikian juga Umar bin Khattab yang dikenal dengan politiknya dan kebijakan-kebijakannya dalam memimpin negara, dengan keberaniannya, dan macam-macam, itu membuat Umar bin Khattab menjadi tenar, masyhur. Tapi keutamaannya di sisi Allah bukan kerana itu, tapi kerana ilmu tentang Allah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa dengan wafatnya Umar bin Khattab, maka hilanglah 90% ilmu. 9/10. Begitulah apanya. Itu kerana dia memerintah dengan menegakkan keinginan-keinginan Allah SWT, dimasukkan dengan untuk taqarrub ilallahi azza wa jalla, dalam pemerintahannya, dalam keadilannya, dalam bagaimana pergaulannya kepada makhluk, dan itulah perkara batin yang tersimpan dalam sirnya, mata batinnya. Itulah kalau orang tersohor, orang perbuatan-perbuatan yang zahir itu, yang nampak disaksikan oleh publik, itu munculnya yang di dadanya untuk mencari kemegahan atau mencari nama, riya atau sam'ah, atau menginginkan ketenaran tadi, maka ketenaran yang seperti itu akan membinasakan. Artinya dia tidak akan memiliki sir, kerana sirnya ada ditutup, tertutup kerana
karena sifat-sifatnya tadi, sifat yang menginginkan kemegahan, ketenaran dan riak dan sam'ah itu tidak akan pernah bisa membuka sirnya. Ya, jadi keutamaan yang dia itu berada pada sesuatu yang merupakan sir itu tidak akan datang kepadanya. Nah, indah. Demikian juga para fuqaha tadi, mutakallimun tadi, kalau tujuannya seperti itu ya karena dia tidak ada isinya, dia akan kosong, dia tidak akan mendapat keutamaan di sisi Allah. Mungkin dia dikenal di kalangan publik, di kalangan manusia, tapi dia akan tidak dikenal oleh makhluk langit, para malaikat. Jadi itulah kuncinya segala amal kita. Contohnya dicontoh juga seorang dokter, kalau dia beramal untuk lillah dengan ilmu kedokterannya untuk menyembuhkan orang, mengobati orang, untuk taqarrub kepada Allah, maka dia akan mendapat pahala dari situ. Tapi hanya karena kalau hanya untuk mencari kehidupan, tidak ada isinya, tidak dapat dia keutamaan di sisi Allah. Maka bedalah kalau ini BPJS, lihat jauh aja lah, atau rosok-rosok sikit ini. Tapi kalau dia cash bayar, itu dokter yang apa itu, termasuk dokter yang ini kosong dia. Ini karena ini dicontohkan dokter sini kan. Di zaman sekarang, di zaman itu dokter dan hakim itu dua ilmu yang, jadi fikih dengan kedokteran itu adalah, kalau sekarang hukum ya, ilmu hukum dengan ilmu kedokteran itu menjadi ilmu yang top, karena orang bisa menjadi tenar, menjadi kaya. Nah inilah yang didobrak oleh Imam Al-Ghazali ya, sehingga tinggallah ilmu akhirat. Orang hanya mengejar dunia. Nah, jadi kebijaksanaannya itu hilang. Tinggallah material, unsur materialnya saja. Nah, jadi yang mendekatkan kepada Allah itu ilmu murni, itu ilmu mukasyafah. Dan kemudian amal murni seperti keadilan para penguasa ya. Kemudian yang tersusun dari amal dan ilmu, itulah ilmu jalan ke akhirat. Nah itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, nilailah diri kita itu termasuk yang mana kita. Mudah-mudahan ada diingatkan kepada diri kita. Silakan kalau ada yang